Ini baru dikasih pastor paroki kemarin. Mari Pak. Dalam kepaparan Tuhan dan Kristus, oleh kita dalam nama Tuhan, ia dijadikan Tuhan dan kemudian kepaparan Tuhan dan Kristus, seperti di mana permulaan sekarang selalu ada dalam nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan pembukaan pada bakti 4, 7, 8. Disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segala hidup kami tiada akan lain selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kasih dan kesetiaan, kita akan menemukan suatu hal yang utama. Kasih dan kesetiaan itu adalah satu paket. Jika kita punya cinta kasih, kita pasti memiliki kesetiaan. Jika kita memiliki kesetiaan, berarti berasal dari cinta kasih. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Nah, itu adalah satu paket. Jadi tidak mungkin kalau orang mengasihi, dia tidak setia. Begitu juga, kalau orang setia, agak aneh dia tidak mengasihi. Karena itu adalah satu paket di mana kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan demi kemuliaan Tuhan, dan yang paling utama karena kita ada makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itu marilah pada sore hari ini kita mengakui dosa dan kekurangan kita supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa. Kristus kasihanilah kami, kasihanilah. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, dalam perayaan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabda-Mu, dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiran-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka sampai pada harinya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilham zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan dari kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Nya karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dan dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan setianya akan bertemu keadilan, dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kesetiaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusun di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini sebenarnya sangat jelas. Selubung itu selalu menghinggapi orang-orang yang kurang percaya dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Selubung itu hanya bisa disiratkan atau diungkapkan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Sama sebagai diri kita, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk membuka selubung itu akan tetap di dalam diri kita. Pada bacaan yang sudah dibacakan tadi, terutama dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, dijelaskan bagaimana selubung itu dikoyakkan atau dibuka oleh Allah. Maka berkali-kali saya sampaikan di tempat ini bahwa biarpun ada kegiatan rohani di depan matanya, dia tidak akan bisa melihat kegiatan rohani itu. Dia tidak akan bisa melihat kebaktian itu. Dia tidak akan bisa melihat misa itu. Dia akan melihat itu sebagai sesuatu guyonan, lelucon. Ya, mungkin pernah saya ceritakan cerita tetangga saya. Ya, kebetulan ada suatu gereja di depan rumahnya. Dia justru tertawa ketika orang bernyanyi, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyesal dengan menangis dan sebagainya. Dia malah hanya cerita mengolok-olok hamba Tuhan di dalam gereja itu, kan gitu. Jadi sampai dia meninggal pun dia tidak mengimani Kristus. Walaupun rumahnya tinggallah hanya kalau kita jalan kaki 5 langkah sudah sampai di depan pintu gereja. Nah itu mengapa? Karena selubung itu tidak bisa dibukakan kalau dia tidak minta rahmat pertolongan Tuhan Allah. Itu juga dengan saudara-saudara kita. Biarpun kita paksa dia datang ke gereja, kalau selubung itu belum bisa terbuka oleh rahmat Allah, tidak akan bisa dia akan mungkin dia datang ke gereja hanya karena perut, hanya karena mungkin ingin dilepaskan, ada beban berat. Ya seperti orang yang kalau ada persoalan baru dia datang kepada Kristus. Nanti kalau dia udah penuh sukacita, kegembiraan, ya lupa dia. Kalau dia menghadapi suatu persoalan baru dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu salah satunya. Ya. Bukan dia menerima Tuhan dalam suka dan duka. Dia menerima Tuhan itu hanya dalam suka saja. Ya, penderitaan tidak mau dia tempuh. Kita sebagai orang Kristen, penderitaan itu adalah sesuatu kemuliaan. Karena penderitaan dan kemuliaan itu sudah diangkat Kristus menjadi satu, yaitu damai dan sejahtera. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Ya. Orang memiliki kitab suci kalau tidak pernah dibaca, itu sama seperti orang tidak ingin mengenal Tuhan Allah. Kata Santo Hieronymus, kalau kita ingin mengenal Allah, bacalah kitab suci. Agak aneh orang Kristen tidak membaca kitab suci, atau kalau dia buta huruf, dia tidak mendengar kitab suci. Maka dalam setiap kegiatan ibadat atau misa, ya, baik di gereja Katolik maupun gereja Kristen, ya semuanya ya membacakan firman dan sabda Tuhan. Bahkan kalau di gereja Katolik 3 tahun kita datang ke gereja saja, ya kita sudah selesai membaca dan mendengarkan kitab suci. 3 tahun, ya, dari tahun A, tahun B, tahun C, ya.
Karena memang gereja sudah memberikan pengajaran-pengajaran itu sistematis sekali. Tetapi kebanyakan dari kita mungkin hanya mendengarkan firman dan sabda Tuhan, setelah itu kita keluar dari gereja, firman dan sabda Tuhan, firman dan sabda Tuhan. Tetapi firman dan sabda Tuhan itu tidak mau atau tidak bisa tumbuh di dalam hati kita karena kitanya yang memang berselubung. Berselubung apa? Hal-hal kedosaan, kejahatan, dan yang paling berbahaya itu adalah kemalasan, iri hati, dendam. 3 hal itu. Karena kemalasan, kencokangkan, kesombongan, iri hati, dan dendam itu menutup diri kita kepada rahmat Tuhan. Kalau kita malas, sampai kapanpun kita tidak akan sampai ke rahmat Allah itu. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas untuk baik, malas untuk pelayanan, malas untuk setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, malas untuk memikul salib Yesus Kristus. Malas itu sesuatu yang memang sangat berbahaya. Jadi lawanlah kemalasan itu. Maka untuk melawan iblis itu, yang paling utama itu kita harus tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat kepada jemaat di Korintus ini sampai 2 kali ditulis oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena jemaat di Korintus itu memerlukan pemahaman iman yang nyata, yang real, yang relevan, kontekstual. Kalau kita berbicara tentang bagaimana memahami firman dan sabda Tuhan pada kesempatan ini, berarti kita mulai memahami bahwa ada suatu makna yang terdalam dalam hidup kita. Jadi kalau kita misalnya sekarang sebagai pengurus gereja itu berbicara tentang sesuatu yang tidak relevan dalam perkembangan iman kita, berarti kita mulai menjadi pribadi yang kolot. Karena apa? Karena relevan dan kontekstual itulah makanya Rasul Paulus menulis 2 kali surat kepada jemaat di Korintus. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Jadi dijelaskan di sini Tuhan adalah roh. Jadi apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ini, dia ingin mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pada mulanya Tuhan itu adalah roh. Jadi roh itu tidak bisa dilihat. Seperti kita melihat roh kita, siapa yang bisa mampu melihat roh kita? Tidak ada yang bisa mampu melihat roh kita. Kita melihat badan jasmani kita, ada kita bisa melihat roh kita. Mau berkaca bagaimanapun, roh kita bagaimanapun, tidak ada. Makanya hati-hati, roh jahat itu suka menyamar menjadi roh orang-orang itu. Tujuannya adalah karena memang dia tidak punya badan lagi. Jadi roh. Jadi makhluk rohani itu adalah makhluk yang tidak bisa diduplikasi oleh apapun. Jadi maka kalau berbicara tentang roh, kita berbicara tentang Tuhan Allah. Karena yang memberikan kita roh adalah Tuhan Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk roh. Makhluk roh. Kalau dia tetap menjadi malaikat, dia makhluk rohani. Tetapi kalau dia melawan Allah, dia bukan lagi makhluk rohani. Dia menjadi roh jahat. Sama seperti kita diberikan roh. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi Rasul Paulus ingin mengatakan, sebab Tuhan adalah roh. Jadi tidak kelihatan dia, tidak nampak. Mengapa jemaat di Korintus ini mulai ingkar kepada Tuhan? Ya karena banyak hal duniawi, nyaman, kaya, sombong, Jadi di sana kalau punya uang bisa beli laki-laki, beli perempuan dan sebagainya. Kemudian belum lagi mereka harus berjibaku dengan keadaan ekonomi. Pada saat kita pergi ke tempat ibadat, orang sedang berbisnis. Nah, kalau sekarang kan bapak-bapak tidak bisa berbisnis lagi. Dikunci di tempat ini. Tapi masih ada yang bisa berbisnis. Masih ada yang malas. Ya karena itulah tadi, selubungnya belum dibuka. Kalau di gereja Katolik itu kan pada hari Minggu misanya itu dibuat itu kan beberapa kali. Bahkan ada misa hari Minggu yang dirayakan pada Sabtu sore atau
ya, malam minggu. Itu memang pengecualian untuk ya menjangkau umat yang banyak bekerja di hari Minggu. Karena gereja Katolik itu memang kontekstual relevan dia. Ada. Ya. Kalau seperti paroki kami dulu tuh, kalau saya kan pramuka di hari Minggu. Jadi saya harus misa di Sabtu sorenya. Itu masih dipertahankan di gereja Stella Maris tuh. Sekarang ada beberapa gereja. Bahkan ya, dari misa pertama, ya, misa hari Minggu tuh ada yang jam 5:30 mulai. Jam 6, kemudian jam 6:30, jam 7, ada yang jam 8, setengah 9. Kalau di gereja Katedral Jakarta dia terus berurut sampai ada yang jam 12. Nah, kalau untuk misa-misa ya dikaitkan dengan sakramen perkawinan ada yang sampai jam 11, jam 12 ya. Terus sampailah sore. Ya. Dari jam 4:30, jam 5, 5:30, jam 6, jam 7. Dulu di Gereja Katedral Santo Yosef jam 9 malam. Itu misa anak muda, ramai. Tapi karena melihat situasi keamanan tidak kondusif, itu ditiadakan. Tetapi kok anehnya orang tidak bisa datang ke gereja ya? Begitu juga untuk gereja-gereja Kristen yang lainnya. Saya lihat ya kebaktiannya itu berderet. Sampai pakai kategorial. Kebaktian anak muda, ya kan, kebaktian ya dewasa, ya kan, kebaktian, ya kan, jam-jamnya. Tapi mengapa orang tidak bisa sampai ke rumah Allah? Ya karena selubung itu tadi. Kalau selubung itu belum dikoyakkan oleh Allah dan kita tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai kapanpun tidak bisa selubung itu dibuka. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat. Roh iblis, roh jahat. Coba kalau kita megang jimat, terlalu banyak syaratnya. Ya, saya ingat kakek saya dulu itu banyak syaratnya. Kok kakek saya, bapak saya tidak boleh lah lewat jemuran, ya kan? Makan miding, makan rebung, makan ini, makan itu. Karena memang banyak syaratnya, ada besi kuning. Ya. Jadi tidak ada yang ngambilnya. Ya kan, karena semuanya sudah menjadi pengikut Kristus. Dia kan punya itu sebelum menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi sebelum meninggal barang itu harus dilepas, ya kan? Itu juga dengan kakek saya sebelah mamak saya kan, ada 3 yang harus dijilat. Ya, jadi sebelum dia meninggal itu harus dikeluarkan dulu, ya. Seperti bulat-bulat tidak tahu, ya. Katanya kalau itu dijilat ya udah, ya. Jadi panglima lah. Tapi kata kakek saya dulu, biarpun kuat seperti ini, tetap kalah dengan orang pintar, katanya, ya kan? Jago-jago pun masih kuli, katanya. Ya kan? Kalau misalnya tahan ini dapat duit nyaman, ya kan? Masih gak motong gatah katanya. Masih gak bawa jinton. Masih gak mikul ini, mikul itu. Ya kan? Hanya diandalkan ketika ada masalah aja. Ada masalah, tapi gak dapat duit. Ya kan? Jadi hal-hal semacam itu terlalu banyak syarat. Malam Jumat dirabun lah, ya kan? Saya ingat barang kakek saya dulu kalau tidak dirabun bunyi dia, kletek. Kami bingung barang apa, dibilang tikus bukan tikus, ya kan? Ya, jadi ada dulu satu mandau, karena mandau itu diminta oleh kebetulan Sivitas Akademi dari adik saya. Jadi suka kami ngasihnya. Mandau itu, ya kan? Memang sering berbunyi ya. Jadi ketika mandau itu diberikan ke dia kan maksa terus adik saya kasih. Lalu akhirnya dia sakit, minta dikembalikan. Mana lagi kami mau terima? Ngapa mau minta mandau barang-barang itu? Sekali dikasih barang pusaka, tidak bisa dipelihara ya. Iya, karena mandaunya berbunyi terus katanya. Nah itu tadi, kalau kita memelihara sesuatu, apalagi roh-roh dunia ini, pasti ada syaratnya. Ya kan? Mungkin bapak yang masih punya barang itu malam Jumat dah mulailah cari kemenyan, rabun kan. Tahap apalah bacaannya. Aneh-aneh bacaannya, ya. Bacaannya aneh-aneh. Ya kalau roh dunia bisa diandalkan dan mampu untuk memberikan kita kebal, apalagi roh Allah. Tetapi kan kita bukan itu yang kita minta. Nah ini yang terjadi di Korintus. Orang hanya mengandalkan roh-roh itu hanya untuk demi kekuatan, kekuasaan, ya kan? Orang melihara tuyul itu apa? Untuk kekayaan kan?
Orang bersugih itu untuk apa? Untuk kekayaan kan? Ya kan? Kemudian orang punya ini, punya itu untuk apa? Itu tadi kekhawatiran dunia menghimpit kita, kemudian hawa nafsu kita. Ya kan? Ada juga syaratnya agak aneh, ya kan? Sugihnya dia harus kawin terus banyak-banyak, karena itu syaratnya katanya. Bermacam-macam syarat. Atau misalnya kalau kita melakukan ritual-ritual misalnya, kalau untuk mengobati penyakit, ada syaratnya pantangannya, ya kan? Mesti anjing hitam lah, ya kan? Kemudian 7 bunga lah, 7 air sungai lah, dan berbagai macam. Tapi itu bisa dilakukan. Tetapi datang ke gereja, ya hanya datang, duduk, diam, dengar dan mendengarkan firman Tuhan, tidak mampu. Mengapa? Nah ini yang perlu kita gali, karena selubung itu belum dibuka. Begitu juga kita di tempat ini. Mau dibaptis tiba-tiba dicekean tulah katanya kan. Macam-macam lah. Karena itulah yang membelenggu diri kita. Kalau kita tidak dimerdekakan, ya kita tidak akan bisa merdeka. Makanya sebagai orang Kristen kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, dimerdekakan oleh Allah. Maka tidak ada lagi selubung yang harus kita tutup-tutupi. Ya kan? Kesaksian iman yang kita nyatakan di tempat ini bukanlah kesaksian iman untuk kesombongan. Saya berkali-kali mengatakan hati-hati dengan kesaksian iman. Ceritanya banyak ulatnya kan. Saya ikut evangelisasi kitab suci itu sekitar waktu mahasiswa. Saya dulu agak marah juga dengan seorang yang memberikan pengajaran itu. Tapi betul sekarang. Setelah 20 tahun, 25 tahun, pengajaran yang diberikan memang betul. Masa kita cerita ulat kita banyak-banyak? Sampai mau 1 jam kita baca, ya kan? Habis itu ketika ketemu Yesus, saya sudah dibebaskan. Cerita Yesusnya tuh sejomblang ya, seuprit kata orang Jawa ya. Tapi cerita kebusukannya itu banyak, sepanjang ini kan. Saya pernah beginilah, ya kan, semua perempuan tunduk kepada saya, cara makainya kan aneh gitu Pak. Jadi kita bertobat tapi kita cerita kesombongan pribadi kita yang sangat panjang begitu. Nah cerita ini ya baik-baik saja sih bagi orang yang baru mengimani Kristen. Tapi kalau itu diulang-ulang, ya kan itu kan juga hanya menjadi beban bagi orang yang mendengar, ya kan? Dan menjadi suatu guyonan juga. Saya ingat dulu, udah meninggal kawan saya. Waktu khotbah di gereja dia bilang, kan jadi hambanya ini kan cerita tentang dia main dengan perempuan banyak begitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jangan seperti saya ya katanya. Lalulah dia nyeletuk kan, enak dia. Ya kan dia dah puas main dengan banyak perempuan. Kita dah hanya dengan istri kita aja. Lalu dia, saya bilang ini kacau di kawan saya ini. Ya, syukur sekarang udah meninggal lah. Ya kan? Ya, mungkin karena pernyataannya itu. Karena khotbahnya dibilang panjang, tetapi ujung-ujungnya ketika saya berjumpa Yesus saya bertobat. Titik, habis itu selesai. Puji-pujian. Nah ini juga harus kita pelajari bahwa semakin kita menjadi pengikut Kristus, semakin kita dekat dengan Roh Allah. Dan Roh Allah itu adalah Roh yang membebaskan kita. Dan karena kemuliaan, ya, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi seperti itu. Ya, kita sebagai orang Kristen itu bukan kita sombong, tetapi kita rendah hati karena kemuliaan Tuhan yang kita tampilkan. Kata Paulus, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita rendah hati. Mengapa? Karena kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Mengapa kita hidup? Kita hidup untuk menuju Kristus dan kembali kepada Kristus. Nah itu. Jadi itu sebenarnya mengapa Tuhan memilih kita. Banyak yang bertanya, mengapa saya menjadi pengikut Kristus ya? Gara-gara istri saya kah? Gara-gara firman Tuhan kah? Gara-gara hamba Tuhan kah? Atau gara-gara saya nubruk orang Kristen? Lalulah kena kualat, kan begitu. Dan sebagainya. Oh, tidak. Ya. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Udah. Jadi berbahagialah kita yang menjadi pengikut Kristus. Nanti bertanya lagi,
biasa kalau orang tidak bersyukur. Ngapa jadi pengikut Kristus itu ada cacat celah kayak misalnya, ya mohon maaf, ada yang difabel dan sebagainya. Kalau kita bertanya terus sebagai orang ahli filsafat, ya tidak akan selesai masalahnya. Karena filsafat itu kan berpikir. Sedangkan ilmu teologi itu kan menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Eksistensi dari Tuhan itu ada. Karena filsafat kan bertanya terus, teologi menjelaskan tentang Tuhan. Ya kan? Sampai firman. Kalau kita baca Injil Yohanes itu kan Injil yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jawablah kayak gitu. Filsafat tidak mampu jawab ya. Ya kan? Mana filsafat mampu menjelaskan lagi? Lalu nanti ada penyimpangan ilmunya misalnya. Ya mohon maaf, saya bukan ingin mengatakan ilmu pengetahuan. Ya memang antara ilmu teologi dan sosiologi ya berbeda. Teologi berbicara tentang Tuhan, sosiologi berbicara tentang manusia. Ya tidak akan nyambung dari situ. Lalu tengah-tengahnya ada antropologi, moral Kristiani namanya, untuk menyambungkan itu. Ya tetapi kan tidak seperti itu. Maka hati-hati juga kita berbicara tentang Tuhan tanpa dasar biblis yang kuat atau dasar alkitabiah yang kuat. Maka Rasul Paulus mengajak di situ. Ya. Tuhan itu adalah roh. Dialah yang memuliakan kita. Jadi jemaat di Korintus atau umat di Korintus waktu itu memang mengalami suatu kegalauan iman. Dan maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kita jangan kecewa kalau kawan kita sudah kita wartakan Injil, tidak mau datang ke gereja, tidak mau dibaptis, tidak mau berdoa. Ya, tidak, terserah dia. Yang penting kita sudah mewartakan. Dia mau binasa, ya binasa lah. Kalau jalan kebinasaan itu terbuka lebar, ya kan? Masuklah ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Ya memang untuk sampai ke Kristus itu berapa miliar ya? 9 miliar. Yang jadi pengikut Kristus 1 miliar lebih. Yang benar-benar jadi pengikut Kristus. Nah itu tergantung masing-masing individu kan. Saya ingat waktu saya penyuluhan di Bengkayang dulu tuh saya nanya, berapa kadarmu percaya kepada Kristus? 40% Pak, katanya. Dari mana bisa ditahu? Ya karena saya merasa, ya kan pagi hari saya tinggal bangun, pergi ke sekolah saya tidak berdoa, refleksi dia. Sama dengan kita. Berapa sih kadar kita menjadi pengikut Kristus? Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi jelas, kalau kita ingin ada yang bertanya, mengapa dia lalu tidak mau bertobat? Karena dia menutup diri untuk tidak bertobat. Mengapa dia tidak mau bertobat? Karena ada selubung di situ. Mengapa kita wartakan itu dia tidak mau tobat-tobat? Ya karena memang dia mau binasa. Ya kan? Jadi jelaslah, Rasul Paulus ini ingin menggambarkan bahwa kebinasaan itu adalah pilihan manusia, tapi keselamatan itu adalah kehendak Allah. Nah itu. Jadi kalau kita mau binasa itu karena kehendak kita, bukan karena kehendak Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita binasa. Dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya Allah ya menarik kita untuk selamat. Ya. Jadi itu yang harus kita imani dalam hidup kita. Nah, karena itu kami tidak tawar hati jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang akhirnya ya maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Jadi ada ilah lain. Jadi sekali lagi kita tidak perlu berdebat dan bertengkar dengan orang yang beriman lain, ya. Karena apa? Karena kita adalah berkat bagi sesama. Kita yang sudah melihat Allah melalui gambaran Kristus, kita sungguh berbahagia. Tapi kok mengapa kita penuh kegelisahan dan ketidakbahagiaan? Nah itu tadi, kembali lagi, bahwa godaan dunia, hawa nafsu, dan godaan iblis itu selalu merayu kita. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat Kristus berarti melihat Allah. Kemarin ada guyon seorang satpam di Universitas Agustinus Hippo. Ketika saya menitipkan kunci, nanti bagaimana lah Pak, kalau kita sudah menuju ke sana, kita mau cari siapa nanti? Ya cari Rasul Petrus lah. Nah, Rasul Petrus itu sulah atau gondrong? Tergantung lah. Kalau kita pernah lihat di dunia kan, sama dengan Yesus nanti kan. Yesus itu gondrong atau rambutnya pendek. Akhir-akhir ini selalu dikatakan Yesus itu berambut pendek, ya kan? Kadang hal-hal fisik itu yang kita perdebatkan, lupa substansinya. Bahwa Allah menjadi manusia itu, dia suka-suka dia lah mau menjadi apa begitu. Banyak di antara kita berpikir, kok Allah itu menjadi Yesus lalu menjadi laki-laki kan? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sering datang di dalam diri kita. Nah, inilah gambaran-gambaran bahwa kita masih punya selubung-selubung. Sama seperti bangsa Yahudi, orang Israel. Ketika dia melihat Yesus, dia tidak percaya kalau itu Mesias. Tetapi orang yang terbuka selubungnya mengatakan itu Mesias. Siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias. 100 jawabannya. Kan selesai. Nanti kalau kita menghadap Yesus, siapakah aku ini? Kalau kita jawab panjang-panjang, wah panjang lah nanti ceritanya. Oh, ini terlalu banyak. Ya kan? Jawaban kita jelas. Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat. Sama seperti penjahat di sebelah kanan. Yesus, ingatlah aku ketika engkau sampai ke rumah Bapamu. Pada hari ini pun engkau sampai ke rumah Bapakku. Singkat, jelas, tempat, dan padat. Ya. Ada yang bertanya, apakah harus dibaptis dulu bisa diselamatkan? Ini kan pertanyaan yang berat. Ya kan? Bagaimana dengan nenek moyang kita? Ada yang bilang, "Loh, nenek moyang kita sudah menuju ke neraka semua." Kalau nenek moyang kita ke neraka semua, kita tidak akan menjadi pengikut Kristus. Justru karena kebaikan dan belas kasih Allah lah, maka kita menjadi pengikut Kristus. Memang ada yang berdebat seperti itu. Oh enggak, dia menjadi hantu begini. Ya persoalan dia menjadi hantu atau tidak itu urusan, ya kan, pribadi masing-masing. Tetapi kehendak Allah dan belas kasih Allah itu membuka pintu surga untuk semua orang. Belas kasih Allah itu terjadi. Dan Allah tidak akan menghukum manusia. Yang menghukum manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi kematian itu adalah tidak berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi kalau nanti meninggal dunia tidak jumpa Allah, ya berarti itu adalah kematian kekal. Situasi di mana dia tidak akan berjumpa dengan cinta kasih itu. Tetapi kalau dia masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, ya kan, api penyucian, ya, di mana tempat itu dia masih bisa untuk sampai dengan pertolongan doa-doa dari orang yang hidup. Nah, itu iman kekatolikan ya. Memang agak berbeda dengan saudara-saudari yang Kristen, karena memang Deuterokanonika itu, ya kan, bukan menjadi kitab suci, tetapi itu jangan diperdebatkan. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, tidak boleh ada sedikit dosa pun di diri kita. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki buntung untuk masuk ke dalam kerajaan surga daripada keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi, ya, doa Bapa kami itu pernah enggak kita refleksikan? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi surga itu sudah bisa kita rasakan di muka bumi ini kalau kita menjadi pengikut Kristus, mau mengasihi. Nah, ini akan dijelaskan. Ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu diam di negeri kita. Kalau kemuliaan Tuhan itu diam di negeri kita, walaupun kita hanya sedikit jumlahnya, Tuhan itu akan diam dan tinggal di negeri kita ini. Kita ingat apa yang terjadi dengan Lot. Lot istri dan anaknya kan. Tawar-menawar loh Abraham. Tuhan kalau 50 gimana? Enggak, dihanguskan. Tuhan kalau 40, enggak. 30, enggak. Sampai tawaran terendah, 10, enggak.
Ya kan, karena memang jumlah orang baik di situ hanya 4 ya. Lot istrinya dan 2 anak. Itu pun kadar baiknya agak aneh kan? Itu masih ibaratnya tuh baiknya tuh levelnya kalau dibandingkan dengan level Abraham tuh jauh. Ya kan? Akhirnya 3 yang diselamatkan. Karena si itu tidak percaya, dilihatlah toleh jadi tiang garang. Lalulah parahnya itu anaknya berdua tuh. Marilah kita meneruskan keturunan ayah kita. Dibuat mabuk ayahnya. Lalulah tidur dengan ayah. Itu kan kekejian sebenarnya. Sebenarnya ingin mengatakan Lot saja, ini karena tidak sadar ya. Lot saja yang kadar kebaikannya itu standar-standar saja itu diselamatkan Allah. Apalagi kalau kadar kebaikannya itu ya kan selevel dengan Abraham. Nah, ini yang harus dipahami bahwa ya dalam Injil, dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Level standarnya tinggi. Saudara-saudara, ya kan? Bro-bro yang terkasih, bro kan brother. Ya? Jadi ini standarnya. Jadi kalau level keagamaan kita itu tidak lebih baik, ya kan? Jadi ini harusnya agak berat ya kalau ingin mengartikulasikannya secara harafiah kan. Maksudnya ini apa nih? Ya kan? Jadi kalau hidup keagamaan kita itu tidak lebih baik. Kata tidak lebih baik itu minimal sama atau di atasnya lah. Kan begitu. Tidak lebih baik. Ya. Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Udah jelas kan? Jadi level keagamaan kita itu harus lebih baik. Jadi jangan takut dibilang orang sok suci, sok kudus. Wah, rajin baca kitab suci, gaya lu. Dulu pegang-pegang cewek, sekarang pegang kitab suci, kan begitu. Dulu pegang-pegang apa? Botol minuman, sekarang pegang-pegang rosario, kan begitu. Ya memang itulah tadi. Hidup keagamaan kita itu harus lebih benar daripada hidup keagamaan, ya kan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mungkin Bapak berpikir, mengapa sih Yesus itu standarnya tinggi benar gitu? Orang Farisi itu dan orang Farisi itu kan orang pintar, orang cerdik, orang intelek. Dia textbook, ya, kontekstual. A katanya Allah katanya. Itu juga ahli Taurat. Titik komanya hafal tuh. Nah, jadi tinggi ini standarnya. Dengan standar tinggi ini Yesus ingin menetapkan, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini maksudnya. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini menggunakan dalil-dalil untuk membunuh orang. Oh, dia berzina, rajam pakai batu. Lempar. Rajam pakai batu tuh masih ada ya sekarang di beberapa negara ya. Mungkin banyak yang berpikir rajam pakai batu. Sekarang itu rajam pakai batu tuh dikubur. Dia dikubur setengah badannya, nanti dilempar kepalanya. Ya. Ada juga dia diikat, dilempar, ya kan? Nah, begitu. Jadi tidak mungkin dia bisa berlari kan? Pikirnya bisa berlari ya orang dirajam pakai batu. Enggak, dia pasti diikat di situ dan dilempar rame-rame dari batu kecil sampai batu besar. Dan masih terjadi di beberapa negara yang menerapkan hukum rajam ya. Terjadi di suatu negara ya, padahal sebenarnya kalau dilihat dari hukum positif si istri ini tidak salah, tapi rupanya karena dia mau kawin lagi. Ini difilmkan ya, difilmkan. Nah, diangkat. Jadi diangkat itu cerita nyata. Jadi dia ini seorang ofisir polisi di suatu negara ya. Lalu negara ini menerapkan hukum rajam karena dia mau kawin lagi. Di situ ditegaskan bahwa kalau istrinya mati atau istrinya memang melakukan hal-hal yang jahat atau zina, ya kan, mati baru dia boleh kawin lagi. Jadi istrinya itu, ya kan, difitnah oleh suaminya ini. Jadi anaknya ini disuruh membenci juga mamanya. Jadi anaknya dua laki-laki itu merajam mamanya, apalagi bapaknya kan. Sampailah dengan bapaknya si ibu. Dan akhirnya terungkap bahwa itu tidak benar. Terlambat. Jadi anaknya yang perempuan itu yang tahu. Ya kan? Rupanya bapaknya ingin kawin lagi. Nah itu yang sudah
dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jika kamu tidak berdosa, lemparkanlah batu pertama kali kepada perempuan ini. Karena hukum rajam itu menurut textbook itu harus ada 2 pasang. Maksudnya laki-laki dan perempuan yang kedapatan berzina. Masa perempuan enggak? Ayo. Ya kan? Mana? Enggak selepel kata Yesus. Oh ini gimana lah? Kata pintar, baca hukum, tapi untuk kepentingan kau. Kan begitu maksudnya. Ini yang Yesus inginkan nih. Sampai dibacalah dia nulis-nulis kan. Malu dia. Dari mulai yang tertua sampai yang termuda. Habis itu kata Yesus, ya kan, jangan berbuat dosa lagi. Nah udah, titik kan. Mudah kan? Tapi tidak mudah penerapannya. Mengapa? Karena dosa itu menguntit kita. Menguntit. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bayangkan, marah terhadap saudaranya. Bapak marah dengan pengurus gereja itu harus dihukum. Ya kan? Pak Andre dibilang makan duit. Makan duit apa? Kan begitu. Rupanya hanya beli jajanan kroket 1000 pun makan duit. Ya kan? Misalnya, itu harus dihukum. Kata dihukum itu berarti kita berdosa. Lalu barang siapa berkata kepada saudaranya ini menjadi kontroversi dan sampai sekarang. Bagi orang Kristen tidak boleh mengatakan orang kafir. Kalau mengatakan orang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mengapa? Dalilnya apa kau menganggap saudaramu ini? Karena saudara nih kan, ini Yesus ini menjelaskan dengan sesama orang Yahudi kan. Kalau di luar orang Yahudi memang konteksnya kafir kan. Tetapi Yesus mengatakan saudaranya, kok kau nih padahal saudara kandung kok ngomong gitu. Nah itu harus dihadapkan di mahkamah agama. Sampai ditemukan bukti-bukti. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, terlalu nih lo, ya kan begitu. Ya kan? Masa gara-gara mau berebut harta warisan bapakmu karena adikmu dapat banyak, kau lalu mengatakan saudaramu itu maksudnya. Jadi dia ingin menelanjangi itu. Karena dia merasa, bukan saya ahli Taurat orang Farisi, bisa ngakali orang yang tidak belajar agama gitu. Nah itu maksudnya. Ini keras nih kata-kata Yesus ya. Ya harus diserahkan ke dalam ya mahkamah agama. Mau dibuktikan, betul enggak? Tapi enggak terjadi. Ya kan? Lihat saudaranya ini, mohon maaf misalnya kawin dengan orang Samaria, ya udah kok kafir sana. Enggak dapat warisan. Ya kan? Kalau pindah iman enggak dapat warisan. Nah, ini masih terjadi sih, diterapkan ya. Kan enggak begitu. Kemudian barang siapa berkata kepada ya, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah ini tidak boleh. Ini asal katanya sangat keras. Bayangkan kata Yesus. Kata-kata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kata-kata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Tidak boleh. Jadi kalau kita mengutuki istri kita, melaknati anak kita, memarahi bapak kita, kan? Ya kan? Gara-gara kita dimarah kan? Kita dimarahnya kita dihukum. Apalagi kita nyebut. Ya kan ada tuh anak kan, saking marahnya kan, nyebut bapaknya kebun binatang kan? Nyebut mamanya, waduh. Ya. Kalau menurut Yesus ini harus diserahkan ke mahkamah agama, dan kalau mengatakan saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi harus dibakar hidup-hidup. Ya. Neraka yang menyala-nyala. Nerakanya dunia ini kan api, dilempar ke dalam api. Ya. Nah ini sebenarnya ini ingin menegakkan hukum cipta kasih bahwa tak bolehlah kita sesama. Ya bolehlah kita misalnya curiga, tetapi jangan sampai kita menuduh kawan kita itu. Ya kan? Nah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, berdamai. Maka dalam setiap kali kita kegiatan ibadat kan, salam damai. Itu tujuannya. Berdamai. Percuma aja kita berdoa kalau kita tak berdamai. Ya kan?
Tuhan, lihatlah dia itu. Ngambil jatah makanan saya Tuhan. Segerakanlah dia mati Tuhan. Ya kan? Tuhan disuruh-suruh untuk membinasakan orang. Tuhan, lihatlah dia itu. Ya kan? Sudah seminggu tidak mandi. Kami sekamar sengsara menderita. Misalnya. Ya kan? Tuhan, lihatlah dia itu. Tiap malam kentut dan ngorok begitu kan. Mungkin seperti itulah. Ya kan, gerutu-gerutuan kita. Tetapi sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh. Berdamailah. Ya. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Jadi kalau kita di dalam penjara, di dalam kamar, berdamailah. Ya. Kan kita ini kan sama-sama berjalan ya. Janganlah cari masalah. Lebih baik mengalah. Ya kan? Tidak ada gunanya kita bertinju, bertombok tuh, bercekak, berkelahi di situ. Itu saudara kita semua di dalam kamar. Kita sakit, mereka yang tolong dan sebagainya. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Baik, ini firman sabda ini tidak ingin menyinggung kita semua yang ada di sini, tetapi ingin mengingatkan bahwa hutang kita di dunia ini harus dibayar lunas. Begitu juga nanti kalau kita tidak bisa melunasi hutang kita, kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak akan diampuni dan hutang kita tidak akan lunas. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita